Oke, teman-teman. Eh, ini sedikit tambahan. Pak, biasanya kan fisika ada grafik-grafiknya tuh. Impuls ada nggak? Ya, jelas ada. Kalau gitu Pak, gimana cara hitung impuls dalam grafik? Nah, biasanya gaya dan waktunya itu tidak dibuat dalam bentuk deskripsi. Misalnya gayanya sekian Newton terjadi dalam selang waktu sekian detik. Biasanya nggak gitu, tapi biasanya dalam bentuk grafik. Nah, gimana cara mencari impuls dalam grafik? Mudah aja. Oke, mudah. Impuls, oke. Jadi impuls, bukan impuls ya, sorry. Nilai impulsnya itu sama dengan luas daerah di bawah grafik FT. Ingat ya, luas daerah ini, konsep ini, impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik itu hanya berlaku kalau grafiknya itu grafik gaya terhadap waktu. Jadi kalau bukan grafik ini nggak bisa. Nah, untuk jenjang Anda biasanya grafiknya udah dalam bentuk kayak gini. Jadi lebih gampang. Nah, dalam kasus ini contoh. Misalnya nih yang mau ditanyakan adalah, misalnya ini 0 ya. Oke, pertanyaan pertama. Berapa sih besar impuls selama rentang waktu dari 0 sampai T1 berdasarkan grafik? Gimana? Ya lihat aja. Dari 0 ke T1 itu ada nggak daerah di bawah grafiknya? Ada nggak luasan yang terbentuk? Rupanya ada. Jadi, dalam kasus ini, impulsnya untuk dari 0 sampai ke T1 itu sama dengan luas dari bangun yang A1. Oke. Kalau yang kedua, dari T1 sampai ke T2, impulsnya berapa? Ya, impulsnya ya lihat lagi. Ada nggak dari T1 ke T2 daerah di bawah kurva yang terbentuk? Maksudnya daerah di bawah kurva itu ya daerah di antara kurva ini dan sumbu X. Oke, jadi bukan karena A2 di bawahnya sini ya, bukan. Maksudnya itu di antara kurva ini dan sumbu X. Ternyata ada. Tapi nilainya A2. Tapi, perhatikan, karena A2 terletak di bawah sumbu X, nilainya otomatis, nilai impulsnya adalah minus. Luasnya sih positif, tapi impulsnya minus. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya sekarang dari 0 sampai T2, ya otomatis impulsnya adalah jumlah dari semua luas ini. Artinya, itu sama dengan A1 ditambah, dikurangi A2. Oke? Nah, contoh. Contoh. Misalnya saya punya grafik nih. Ada miring. Oke. Ya, rada miring dikit, nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini katakanlah 5, di sini 2, di sini 6. Nah, ini T, ini adalah F. Nah, ini gayanya kayak gini nih. Tuh grafiknya. Nah, pertanyaannya adalah berapa impuls dari T sama dengan 2 sampai ke T sama dengan 6. Yo, coba gimana? Ya, gampang aja. Impuls dari 2 sampai 6 itu adalah luas daerah di antara 2 sampai 6. Ingat ya, antara 2 sampai 6. Nah, luas daerahnya yang mana? Yang ini. Ini nih, nih. Ini semua luas daerahnya nih. Oke. Nah, luas daerahnya bisa dihitung nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai rumus persegi panjang. Kenapa? Karena bangunannya bentuknya persegi panjang. Jadi gimana cara hitungnya? Ya P kali L. Serah deh mau pakai P yang
yang horizontal atau P yang vertikal terserah. Contohnya saya ambil yang vertikal ya. Nah, panjangnya kan bukan semua ya, tapi dari 6 sampai ke 2. Sementara lebarnya dari 5 sampai ke 0. Berarti berapa? 4 kali 5. Nah, berarti impulsnya selama dari 2 sampai ke 6 itu nilainya adalah 20 kg meter per detik. Udah, gampang. Pak, seandainya ada tambahan, ya gunakan. Ya, solusinya dua, strateginya dua. Gunakan rumus bangun datar yang sesuai, rumus luas bangun datar yang sesuai, atau jumlahkan aja bangun-bangun datarnya. Oke. Jadi contoh, misalnya kayak gimana ya? Kayak gini nih. Kayak gini. Set, set, set. Terus gimana lagi? Set. Terus sudah cukup. Nih, misal dari 0, ini T1, ini T2, ini T3. Set. Susah nih. Kelihatannya sih susah. Ini F1. Terus ini F2. Nah, Pak, gimana cara menghitung impulsnya, Pak, kalau grafiknya kayak gini? Sama aja prinsipnya, hitung luas daerah di bawah grafik. Nah, yang ditanya misalnya ya dari 0 sampai ke T3. Jadi impuls mulai dari 0 sampai ke 3. Dicek aja nih, mana nih luasnya? Oh, dari sini sampai ke sini. Tinggal dihitung aja. Gimana sih cara hitungnya? Bisa pakai luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Jadi impulsnya itu adalah luas 1, luas segitiga, tambah luas 2 yang persegi panjang, tambah luas 3 yang bentuknya trapesium. Oke. Jadi kalau ada bentuk bangun datar di bawah kurvanya itu tidak mudah, ya dihitungnya dengan penjumlahan kayak begini. Nah, setelah ini akan ada contoh soal untuk memastikan apakah Anda bisa mengikuti materinya dengan baik atau tidak. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan di grup ya. Pertanyaannya akan saya cek dan akan saya jawab sesegera mungkin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.